Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, situ Cepu. Hey, what's up? Welcome to Techtober ID. Hai guys, gue Bang Jo Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Assalamualaikum, balik lagi bareng Nobi Gadget. Halo, gue Didot dari channel Hey Didot. Ya, saya adalah Hendara dari channel Hendara Komik. Hai, saya Randy dari channel Gadget Indo. Halo guys, gue Iksan Zulfikar. Halo semuanya, gue Rangga dari The Grid. Hai, kenalin nama gue Yudhistira dari channel Si Krempeng. Halo semuanya, salam kenal. Saya Galang dari Gadgetbox ID. Hai, salam kenal. Nama saya Dimas dari channel Dewi Gadget. Untuk tema kolaborasi kali ini adalah smartphone favorit dan smartphone daily driver ya. Jadi kalau saya ditanya demikian, jawaban saya jatuh kepada Xiaomi Mi 10T Pro. Karena selain harganya kompetitif, tidak terlalu mahal, tapi juga memenuhi kebutuhan saya. Yang pertama, baterainya awet 5000 mAh. Lalu kemudian untuk performanya, Snapdragon 865 masih menjadi primadona chipset dari Snapdragon menurut saya. Selain stabilisasi performanya bagus, tapi juga tidak ada heating issue yang berarti seperti Snapdragon 888. Lalu untuk kameranya, ini sensornya sama persis dengan Mi 11. Bahkan fitur-fiturnya juga melimpah ya. Dan setelah saya ulik-ulik, ternyata ada cinematic mode seperti iPhone 13 series. Dan bahkan Google Pixel 6 series ya. Seperti Magic Eraser juga ada. Saya sudah membuat video khusus untuk tips and tricks Xiaomi Mi 10T Pro. Kemudian untuk smartphone favorit menurut saya pribadi di tahun 2021 adalah jatuh kepada Samsung Galaxy S20 FE yang versi Snapdragon. Kita tahu bahwa S20 FE itu rilis di tahun 2020, tapi di versi Snapdragon itu sekarang sudah dijual resmi ya di Indonesia. Yang saya suka adalah harganya juga kompetitif, kameranya konsisten, bisa diandalkan. Lalu untuk fitur-fitur flagshipnya juga ada loh di Samsung Galaxy S20 FE. Dari Samsung DeX, wireless charging, dan bahkan IP68 juga ada di S20 FE ini. Jadi kedua smartphone itu menjadi smartphone daily driver dan smartphone favorit saya. Hai, saya Randy dari channel Gadget Indo. Salam kenal semua dan terima kasih buat Mas Dimas yang udah ngajak saya untuk join di video ini. So, sesuai dengan pertanyaan di awal, HP apa yang saya pakai sebagai HP daily? Dan jawabannya adalah yes, ini si iPhone 13. Dan kenapa saya pilih iPhone 13 untuk HP daily saya? Jawabannya adalah yang pertama, HP ini tuh baterainya super duper awet, easy peasy untuk dapat bertahan 2 hari dalam skenario pemakaian saya. Yang pasti tanpa gaming ya, karena saya nggak main game di HP. Terus yang kedua, ini kameranya bagus. Meskipun nggak sebagus Pixel 6 yang pernah udah saya compare di video yang udah pernah saya buat, tapi setidaknya ini udah cukup untuk penggunaan harian saya. Untuk videonya juga stabil banget. Alasan ketiga, kenapa saya pakai si iPhone 13 adalah karena harganya yang lebih murah dibandingkan yang versi Pro. Tadinya pengen beli yang versi Pro, tapi kayaknya saya nggak butuh-butuh amat dengan fitur yang ada di versi Pro. Akhirnya ya udahlah, saya pilih si iPhone 13 ini. Dan itu dia alasan kenapa saya pilih iPhone 13 sebagai HP daily saya. Bye-bye. Assalamualaikum, balik lagi bareng Nobi Gadget. Di video kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman HP terfavorit saya di sepanjang tahun ini. Dan ya, ini dia, Samsung Galaxy A52. HP ini udah jadi HP daily driver utama saya. Smartphone mid-range yang menurut saya paling balance di semua aspek. Yang saya suka dari HP ini layar Super AMOLED-nya, terus kamera utamanya ada fitur OIS, kemudian untuk internal storage-nya yang saya pakai ini 256GB, udah lega banget. Dan yang paling utama, user interface One UI-nya, stabil dan konsisten, hampir nggak ada keluhan selama pemakaian saya sehari-hari. So, gimana dengan teman-teman? Ada yang sama seperti saya? Hey, what's up? Welcome to Techtober ID. Dan menurut saya, Tech of the Year tahun ini tentu saja nggak lain dan nggak bukan adalah handphone yang udah jadi daily driver saya selama sebulanan lebih ke belakang, yaitu iPhone 13 Pro ini, yang mana merupakan handphone yang menyempurnakan daily driver saya sebelumnya, yaitu iPhone 12 Pro yang bisa dibilang sudah hampir sempurna lah. Dia punya build quality yang bagus, layarnya tajam, baterainya tahan lama, performanya nendang, dan kameranya konsisten. Softwarenya juga optimal dengan garansi sistem update sampai 5 tahun ke depan. Sudah 5G juga. Tapi menurut saya tetap aja ada flaw-nya sedikit atau ada kurangnya sedikit. Dia masih memiliki notch, tentu aja, tipikal iPhone pada umumnya. Dan juga dia masih memiliki USB Lightning port di bagian bawah, yang mana sudah ketinggalan zaman banget. Di tahun 2022 masih menggunakan USB Lightning, dan menurut saya ukurannya sedikit kegedean. Tapi itu preferensi pribadi sih. Saya sangat-sangat suka apabila ada iPhone dengan spek
dan hardware seperti iPhone 13 Pro ini, tapi dengan form factor yang lebih kecil seperti iPhone 13 mini. Ya, sekian pendapat saya tentang Tech of the Year tahun ini. Subscribe di Dewi Gadget, dan buat kalian yang mau melihat konten-konten saya yang lain, subscribe di channel saya @techtoberid. Linknya ada di description box di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, gue Didot dari channel Hey Didot. HP daily driver favorit gue saat ini adalah Google Pixel 4a 5G. Gue pilih HP ini dengan 3 keunggulan utama, yaitu Android murni yang ringan dan stabil banget, serta dapat jaminan update hingga 3 generasi. Kamera cakep khas Google, serta baterai yang awet banget, bisa dipakai seharian full. Alasan lainnya, desain HP ini gue rasa nggak ketinggalan hingga beberapa tahun ke depan. Dukungan jaringan 5G, speaker mantap, serta SoC kelas menengah yang bisa diandalkan buat kebutuhan sosmed dan game tipis-tipis. Tulis di kolom komentar kalau kalian pakai HP yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Rekomendasi gue untuk handphone di tahun 2021 menuju 2022 adalah handphone yang satu ini, iPhone Mini 13. iPhone 13 mini. Satu buah handphone yang sebenarnya compact dan juga menurut gue pribadi ini sangat nyaman sekali digunakan sehari-hari karena ukurannya yang compact dan tidak ketinggalan. Buat lo yang emang doyan handphone-handphone kecil, katanya orang-orang berumur yang doyan handphone kecil, nggak apa-apa. Ini profilnya pas lah buat lo yang nggak doyan ribet. Emang mungkin kelemahannya sedikit di bagian baterai, tidak sekuat iPhone 13 biasa ataupun iPhone 13 Pro. But you know what? Selama kita masih sering di rumah, apalagi di akhir tahun 2021 ada yang baru kabur dengan varian baru dari Wisma Atlet. Menurut gue, yang mini-mini begini masih aman. Orang nyolok, tinggal colok aja kok. Hai guys, gue Bang Jo Review, dan daily driver pilihan gue untuk kali ini ada 2 nih. Yang pertama ada iPhone 13 Pro Max, dan satu lagi ada Vivo X70 Pro. Kenapa gue pilih iPhone 13 Pro Max dan juga Vivo X70 Pro? Karena simpel aja untuk urusan performa dan juga baterai, iPhone 13 Pro Max ini tuh masih jadi yang terbaik saat ini. Serta untuk sektor videografinya, iPhone 13 Pro Max ini tuh menurut gue udah the best banget. Sedangkan satu lagi, di sini gue pilih Vivo X70 Pro karena HP ini tuh punya hasil foto malam hari yang oke banget. Bahkan kalau seandainya disandingin sama HP-HP lainnya, menurut gua Vivo X70 Pro ini tuh masih jadi salah satu yang terbaik untuk urusan foto low LED. Untuk performanya pun Vivo X70 Pro ini juga udah cukup ngebut, sehingga menurut gua kombinasi antara kedua HP ini tuh bakalan klop banget nih. Apalagi kalau kalian tuh adalah yang tipikalnya kayak gua yang pakai Android dan juga iOS bareng-bareng. Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, si Turu Cepu. Kalau ditanya HP favorit di 2021 ini, versi gua adalah Google Pixel 6 Pro. Kenapa? Karena yang paling berkesan buat gua itu adalah IG story-nya mulus kalau kita rekam langsung dari aplikasi Instagramnya. Nggak percaya? Kalian bisa ke IG-nya youtuber.cupu ya. Di sana gue bikin satu highlight khusus yang isinya IG story dari Pixel 6 series. Aduh, waktu gue udah habis nih buat. Tapi sebelumnya special thanks buat Dimas dari Dewi Gadget yang udah ajakin gue buat nyempil di videonya. Bye bye. Halo guys, gue Iksan Zulfikar, gue dari channel YouTube Iksan Zulfikar juga. Mungkin beberapa temen ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Kalian bisa ketik aja di YouTube kalian Iksan Zulfikar nama gue, oke? Sesuai pembahasan kali ini, smartphone favorit apa bagi gue? Smartphone terfavorit menurut gue ada 2, iPhone 13 Pro atau iPhone 13 series tentunya, dan Google Pixel 6. Menurut gua Google Pixel 6 cukup keren banget dari lini Android. Untuk dari lini iOS gua cukup memegang iPhone 13 Pro. Dan iPhone 13 Pro ini juga jadi daily driver gua, kegunaan gua, dan gua menggunakan iPhone ini sehari-hari dengan kebutuhan gua sebagai content creator. Jadi menurut gua iPhone 13 Pro ini cukup banget mendukung kegiatan gua sehari-harinya, dan ini jadi smartphone daily driver gua sih, kayak gitu. Dan alasan kenapa gue memilih iPhone 13 Pro sebagai daily driver gue, karena sebelumnya gue menggunakan iPhone 11 Pro. Mungkin ada waktu kurang lebih di 2 tahun terakhir ini baru gue upgrade iPhone 13 Pro ini. Jadi udah terbiasa juga dengan ekosistem Apple, dan gue memutuskan untuk memilih iPhone 13 Pro sebagai daily driver gue. Tentunya bukan hanya dari ekosistem aja, dan untuk ukuran yang paling nyaman sih, ukurannya kan cuma 6,1 inch ya. Jadi ini paling pas banget gitu, 6,1 inch di tangan gue, nggak terlalu besar. Kalau misalkan iPhone 13 Pro Max itu kan 6,7 inch, jadi agak lebih besar gitu ukurannya, dan gue kurang suka dengan yang terlalu besar seperti itu. Ya, itu aja sih smartphone rekomendasi favorit dari gue dan daily driver gue kenapa gue memilih iPhone 13 Pro. So, thank you.
Halo semuanya, gua Rangga dari The Grid. Gue sekarang lagi pakai Google Pixel 6 sebagai daily driver gue. Kenapa gue pilih Google Pixel 6 ini? Yang pertama adalah desainnya. Desainnya ini totally baru, beda sama desain dari Pixel seri-seri sebelumnya. Kemudian pilihan warnanya juga baru nih, namanya Sorte Seafoam. Kemudian yang kedua adalah karena Android 12. Android 12 seperti biasa pertama kali keluar di seri Google Pixel. Dan gaya bahasa desainnya juga baru, namanya Material You. Jadinya menurut gue cukup menarik nih buat dicoba. Dan yang ketiga adalah kameranya. Siapa yang nggak tahu kualitas dari kamera Google Pixel, yang pasti juara. Nah, Google Pixel 6 ini ditingkatin lagi kemampuan kameranya karena menggunakan lensa utama 50 megapiksel dan lensa ultrawide. Nah, kira-kira itu dia 3 alasan kenapa gue pilih Google Pixel 6 sebagai daily driver gue. Oke? Thank you. Hai, kenalin nama gue Yudhistira dari channel Si Krempeng. Gue mau ngasih tau ke kalian kalau daily driver yang gue pakai saat ini adalah iPhone 12 mini. Kenapa gue pilih HP ini? Alasannya simple aja ya, karena HP ini compact banget dengan full display screen, jadinya terasa pas aja gitu kalau dipakai dengan satu tangan. Kalau untuk performa, jelas ini masih mumpuni banget, walaupun sekarang udah muncul yang 13 mini ya, tapi karena gue pecinta HP second, dan iPhone 12 mini ini udah rilis sekitar 1 tahun yang lalu, jadi harganya pasti jauh lebih murah. Dan pastinya jadi pertimbangan gue buat minang ini HP. Ya, saya adalah Hendara dari channel Hendar Komik. Kalau ditanya HP daily driver terbaik tahun 2021 buat saya pribadi adalah Poco F3 ini. Karena dari harga dan spek yang diberikan, udah layar AMOLED, double stereo speaker, bodi kaca, Snapdragon 870, kayak itu lengkap banget dipakai buat apa aja. Buat ngegame, buat scroll-scroll media sosial, ini udah enak banget. HP-nya tergolong tipis, gak terlalu berat, digenggam juga pas, dan feel premiumnya dapet banget, dan harganya cuma 5,5 aja. Ini sih gokil banget sih, performanya adalah performa HP terbaik, chipset terbaik 870 di tahun ini, dan saya nggak ngerti Xiaomi jualan handphone segini, harga segini tuh untungnya dari mana. Jadi buat aku pribadi, handphone terbaik daily driver untuk yang suka ngegame dan scroll-scroll media sosial adalah Poco F3. Ya, seperti itu. Halo semuanya, salam kenal. Saya Galang dari Gadgetbox ID. Dan untuk smartphone yang saya rekomendasikan untuk menjadi smartphone paling favorit di tahun ini adalah iPhone 12. Kenapa? Di saat yang lain pada demen pakai iPhone 13, aku milih iPhone 12 karena menurut aku iPhone 12 ini masih sangat powerful even di tahun 2022 mendatang. Di samping itu, dia memiliki harga yang lebih murah dibandingkan iPhone 13 dan dia juga udah 5G, artinya dia bakalan bisa bertahan beberapa tahun ke depan seperti ciri khas smartphone Apple. Ditambah lagi perbedaan dari iPhone 12 ke iPhone 13 itu nggak terlalu signifikan, jadi aku rekomenin iPhone 12 buat kalian semua. Alright, itu tadi adalah kolaborasi dari para test reviewer mengenai smartphone daily driver mereka dan smartphone favorit. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah nonton video ini dan teman-teman para test reviewer yang sudah berpartisipasi di kolaborasi kali ini. Bagi teman-teman yang pengen tahu channelnya mereka, saya taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa mengecek. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.